Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, dalam video kali ini Mimin akan mengangkat sebuah film yang berjudul The Call, yang mana film ini menceritakan tentang telepon teror dari masa lalu yang dapat mengubah takdir. Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Di awal film, seorang wanita sedang berjalan membawa koper, seperti baru tiba di sebuah desa. Lalu, sebuah mobil lewat dan menghampirinya untuk memberikan tumpangan. Selama di perjalanan, wanita tersebut terlibat percakapan antara dirinya dan sopir mobil tersebut yang dipanggil paman oleh wanita tersebut yang bernama Sung Ho. Tibalah di sebuah rumah, di mana wanita tersebut akan tinggal. Wanita tersebut masuk ke dalam rumah dan memperhatikan sekeliling rumah. Kemudian wanita tersebut mencari sesuatu yang ternyata sebuah telepon rumah. Dia memasukkan sebuah nomor yang merupakan nomor HP-nya yang kemungkinan tertinggal di kereta saat menuju perjalanan ke desa tersebut. Di seberang telepon, seseorang menjawab telepon yang merupakan orang yang menemukan HP wanita tersebut. Namun, saat wanita tersebut ingin mengambil HP-nya, orang tersebut meminta imbalan dan mematikan HP-nya. Wanita tersebut masih melacak HP-nya yang ada pada orang lain. Kemudian saat ia menelpon sebuah nomor, ternyata nomor tersebut salah sambung yang ditunjukkan oleh orang di seberang telepon kepada Sun Hee. Adegan berganti di mana wanita tersebut sedang berada di rumah sakit dan mendengarkan penjelasan dokter mengenai sebuah operasi. Wanita tersebut sedang mengupas apel yang di sampingnya ada seorang ibu yang mengajak ngobrol yang merupakan ibu wanita tersebut. Ibunya mengatakan bahwa seseorang bernama Youngmi akan membantu mengurus uang asuransi dan meminta anaknya agar ke makam ayahnya untuk bertanya kepada pengurus makam apakah dirinya bisa dikubur di samping suaminya atau bersamanya. Namun anaknya marah karena merasa ibunya tidak tahu malu untuk memintanya melakukan hal itu. Pulang dari rumah sakit, wanita tersebut mendapatkan sebuah telepon dari orang tadi yang menunjukkan kepada Sun Hee. Lalu wanita tersebut mematikan telepon karena menurutnya telepon itu salah sambung. Terbangun dari tidur, wanita tersebut menemukan sebuah ruangan di balik tembok rumahnya. Menemukan sebuah diari di ruangan tersebut yang berisi catatan dan foto seorang wanita yang diambil pada 26 November 1999 yang diketahui namanya Yung Sok. Saat bertanya dengan paman Sung Ho, pemilik kebun stroberi, dan dijelaskan bahwa ibunya Yung Sok adalah seorang dukun. Wanita tersebut terus mendapatkan teror telepon dari seorang wanita yang menunjukkan panggilan teleponnya kepada Sun Hee, pemilik toko Sun Hee yang dilewati oleh wanita tersebut sebelumnya. Dalam panggilan telepon tersebut terdengar teriakan seorang wanita yang meminta tolong kepada Sun Hee karena dirinya akan dibakar oleh ibunya. Keesokannya, wanita tersebut mendapatkan telepon lagi yang diduga olehnya adalah Yung Sok. Keduanya terlihat bingung karena panggilan telepon tersambung di tempat yang sama, namun pada waktu yang berbeda, di mana telepon dari Yung Sok merupakan dari masa lalu. Sempat tidak percaya, Yung Sok diberikan fakta oleh wanita tersebut bahwa pada masanya saat itu tanggal 18 November 1999 malamnya akan ada berita sebuah pesawat jatuh di Bandara Gimpo. Yung Sok pun menelpon wanita tersebut yang diketahui bernama Seyun. Mereka berbicara banyak hal mengenai teknologi di masa depan dan menceritakan kehidupan pribadi. Tapi panggilan terputus karena Yung Sok mematikan telepon. Di masa lalu, hari berganti menjadi 21 November 1999, di mana pada hari itu keluarga Seyun datang ke rumah Yung Sok untuk melihat-lihat karena ingin membeli rumahnya. Saat itu Seyun masih kecil. Ketika Yung Sok bertemu dengan Seyun kecil, Yung Sok menelpon Seyun di masa depan dan membuat Seyun menangis karena mendengar suara ayahnya yang telah meninggal teringat kenangan masa lalu. Yung Sok memikirkan sebuah ide untuk menghidupkan ayahnya Seyun dengan menghentikan insiden kebakaran pada tanggal 27 November 1999 di rumahnya yang diakibatkan oleh ibunya Seyun lupa mematikan kompor pada saat itu. Seyun di masa depan mengalami perubahan. Luka bakar yang dimilikinya hilang.
kehidupannya berubah drastis. Ibunya tidak sakit dan ayahnya kembali hidup. Yung Sok berhasil menyelamatkan ayah Se-Yun dari kebakaran dengan mengubah masa lalu. Sibuk dengan kehidupan barunya membuat Se-Yun sulit dihubungi. Saat dihubungi oleh Yung Sok, Se-Yun sempat berpikir bahwa Yung Sok marah kepadanya karena di seberang telepon Yung Sok memaki-maki. Ternyata Yung Sok ketahuan teleponan oleh ibunya yang merupakan ibu tiri. Ibunya Yung Sok meminta Se-Yun untuk tidak menelepon Yung Sok lagi dengan mengancam akan membunuh Se-Yun. Lalu telepon dimatikan. Yung Sok menerima hukuman dengan disiksa oleh ibunya karena telah mendengar aturan, yakni berhubungan dengan orang lain. Se-Yun mencari informasi mengenai Yung Sok yang ternyata telah diberitakan meninggal dunia akibat korban ritual yang dilakukan oleh ibunya untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan. Se-Yun menerima telepon kembali dari Yung Sok dan memberitahu semuanya. Yung Sok yang tahu pun merubah masa lalu dengan membunuh ibunya yang sebelumnya terlibat perkelahian. Yung Sok merasa bebas dan tidak tertekan lagi. Di masa depan, keluarga Se-Yun kedatangan seorang tamu, yaitu Paman Sung-ho, dengan membagikan stroberi ke keluarga Se-Yun. Di masa lalu, Paman Sung-ho juga memberikan stroberi ke tetangga-tetangga. Tiba di rumahnya Yung Sok memaksa Paman Sung-ho masuk sambil sedang mencari-cari baju untuk ganti pakaian. Paman Sung-ho yang ingin membereskan stroberi yang dibawanya ke dalam kulkas rumah Yung Sok menemukan mayat ibunya Yung Sok yang di dalam sebuah kantong yang telah dimutilasi oleh Yung Sok. Terkejut akan mayat tersebut, Paman Sung-ho berusaha menelpon seseorang. Ketika ketahuan oleh Yung Sok melalui telepon rumah Yung Sok yang terhubung dengan Se-Yun, Se-Yun yang mengangkat telepon tersebut hanya mendengar suara pria yang meminta tolong dan panggilan telepon terputus. Se-Yun berlari ke ruang makan, tempat orang tua dan Paman Sung-ho berkumpul dan menanyakan keberadaan Paman Sung-ho. Tetapi kedua orang tua Se-Yun tidak mengenal siapa yang dimaksud oleh Se-Yun. Se-Yun pun pergi ke kantor polisi dan menanyakan keberadaan Paman Sung-ho pemilik kebun stroberi. Tetapi polisi junior di situ tidak mengenalnya dan tidak ada kebun stroberi dekat kantor mereka. Tetapi polisi senior mengatakan bahwa ia tahu orang yang dimaksud Se-Yun dengan menjelaskan bahwa Sung-ho telah dibunuh oleh Yung Sok sejak lama. Di saat yang sama, pada masa lalu, Yung Sok juga didatangi oleh polisi senior pada masa depan untuk menyelidiki terkait hilangnya seorang pria pemilik kebun stroberi bernama Sung-ho. Awalnya, Yung Sok tidak mengaku dan mengatakan tidak mengenalinya. Tapi sayangnya, polisi menemukan kotak stroberi pemberian Sung-ho kepada tetangga-tetangga yang menjadikan Yung Sok terduga melakukan pembunuhan. Se-Yun pun terkejut dan melihat berita pembunuhan yang dilakukan oleh Yung Sok. Lalu, menunggu telepon dari Yung Sok di masa lalu. Saat Se-Yun bertanya, apakah Yung Sok membunuh ibunya dan Paman Sung-ho? Yung Sok balik bertanya, bagaimana Se-Yun bisa tahu yang memberikan pernyataan hal yang diduga Se-Yun memang benar. Yung Sok meminta Se-Yun untuk membantunya agar tidak menjadi terduga pembunuhan sambil memarahinya dan mengingatkan bahwa Yung Sok lah yang menyelamatkan nyawa ayahnya. Se-Yun menjadi takut dan kalut yang membuat Yung Sok semakin marah pada Se-Yun. Yung Sok terus menteror Se-Yun dengan panggilan telepon. Hingga ayah Se-Yun dan Se-Yun di masa lalu datang ke rumah Yung Sok untuk menanyakan ibunya yang tidak datang sesuai janji temu. Yung Sok mempersilahkan masuk ayah Se-Yun dan Se-Yun kecil, lalu membunuh ayahnya dan menyandra Se-Yun kecil. Sehingga ayah Se-Yun yang kembali hidup di masa depan meninggal kembali. Se-Yun yang kesal akhirnya menuruti permintaan Yung Sok untuk membantunya menemukan barang bukti pembunuhan yang dilakukannya yang diambil polisi. Sayangnya, Se-Yun menjebak Yung Sok dengan mengarahkan Yung Sok ke suatu tempat di mana tempat tersebut akan meledak pada pukul 17.00 tanggal 31 Desember 1999. Berharap Yung Sok telah mati, tapi sayangnya Yung Sok menelpon Se-Yun dan mengancam Se-Yun untuk tidak main-main dengannya, sekaligus menghukum Se-Yun melalui Se-Yun kecil dengan menyiramnya dengan air yang mendidih, membuat Se-Yun di masa depan memiliki bekas luka akibatnya. Lalu Se-Yun mencari bukti di kantor polisi dan memberitahukan bahwa barang bukti yang ditemukan polisi adalah pisau yang digunakan Yung Sok untuk membunuh telah ditemukan oleh pemungut sampah, membuat Yung Sok mencari pisau yang dibuangnya dan melenyapkan barang bukti. Hilangnya bukti, Yung Sok melakukan pembunuhan malah menimbulkan kasus baru, yakni hilangnya Se-Yun kecil. Se-Yun di masa depan yang melihat buku catatan kepolisian melihat perubahan di dalam catatan tersebut, menemukan bukti bahwa ibunya dan seorang polisi datang ke rumah Yung Sok. Di masa lalu,
Ibu Seyun datang ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Seyun. Polisi senior yang mengetahui alamat yang dicari Ibu Seyun di masa lalu akhirnya ikut mencari di rumah Yongsok dan menyelidiki seisi rumah tersebut. Seyun di masa depan yang tahu akan hal itu berusaha memasuki rumah Yongsok di masa depan dan mencari telepon tanpa kabel untuk memperingati ibunya di masa lalu agar segera keluar dari rumah tersebut agar tidak dibunuh oleh Yongsok di masa lalu. Sayangnya, polisi senior yang menemani Ibu Seyun tersebut dibunuh oleh Yongsok. Ibu Seyun yang ketakutan dan berusaha lari dari kejaran Yongsok. Saat yang bersamaan di masa depan, Seyun juga dipukuli oleh Yongsok masa depan. Baik Ibu Seyun dan Yongsok masa lalu, serta Seyun dan Yongsok di masa depan saling memperebutkan telepon dan berusaha lari dan bertahan hidup dari kejaran Yongsok yang berusaha membunuh mereka. Ibu Seyun yang berhasil mengubah masa depan dengan melompat dari lantai 2 bersama dengan Yongsok di masa lalu, membuat kondisi Seyun di masa depan menjadi aman karena Yongsok di masa depan menghilang. Seyun di masa depan berusaha mencari ibunya ke rumah sakit tempat pertama kali ibunya dirawat di awal film, polisi, dan terakhir pemakaman. Seyun yang menangis di depan makam ibunya mengira ibunya telah meninggal. Terkejut setelah seorang wanita memanggilnya yang ternyata adalah ibunya. Scene pun berakhir dengan Seyun dan ibunya berjalan berdua. Tetapi di akhir film, adegan berganti di rumah Yongsok. Yongsok di masa depan yang sedang menerima telepon Yongsok di masa lalu sebelumnya telah mengatakan bahwa ibunya Seyun dan seorang polisi akan datang memperingati Yongsok di masa lalu untuk selalu memegang telepon apapun yang terjadi meskipun tidak berhasil. Adegan berganti saat Yongsok terjatuh bersama Ibu Seyun dari lantai 2 rumahnya. Ternyata Yongsok masih hidup dan membunuh Ibu Seyun. Seyun di masa depan yang sedang berjalan berdua dengan ibunya pun menghilang secara perlahan. Masa depan pun berubah di mana adegan berganti di rumah Yongsok yang di sebuah ruangan terdapat kursi. Di sana ada Seyun masa depan yang